لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Secara kasat mata, jadi kita lalai oleh kehidupan duniawi. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan lantunan salawat ini kita selalu membasahi lisan kita. Dengan salawat ini Rasulullah kelak mengenal kita. Ya, kalau sudah kenal sudah enak hidup kita, Bu. Ya, sudah enak. Karena 25 rasul dan ratusan bahkan ribuan nabi yang Allah utus, hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti yang berhak ya untuk memberikan syafaat. Ternyata setiap nabi dan rasul itu diberikan satu doa mustajab. Ibarat guru kan ada istilahnya jurus pamungkas ya Pak. Nah, ibarat guru ada itu. Tidak akan diajarkannya ilmu ini kepada muridnya, bahkan kepada murid kesayangannya pun. Ini Rasulullah demikian. Seluruh para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimussalam sudah menggunakan senjata ampuh ini. Namun baginda Rasulullah belum mempergunakannya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, bulan lalu kita sudah membahas tentang keutamaan zikir ya. Zikir yang terkandung 4 kalimat ya, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Bahwa 4 kalimat ini ya, pahalanya begitu besar ya. Zikirnya memberikan keutamaan yang begitu banyak kepada orang yang mewiridkannya bila dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Karena pada saat itu ketika Rasulullah ingin berangkat ke masjid ya, ia meninggalkan ummina ummul mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha di rumah, sudah dalam posisi standby lah kita bilang ya kalau bahasa sekarang ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Sampai Rasulullah pulang, tetap ummuna Juwairiyah radhiyallahu anha di posisi tempat duduknya tadi. Tanya Rasul, wahai Juwairiyah radhiyallahu anha, jadi tadi aku berangkat ke masjid sampai pulang, kamu tetap di sini, nggak ngapa-ngapain. Terus maksudnya tidak bergerak kemana-mana. Jawab Ummina, iya wahai Rasulullah, nggak kemana-mana. Maka dijawab baginda Rasulullah SAW, aku telah berzikir 4 kalimat ya, yang saya ulangi 3 kali berturut-turut. Jika dibandingkan dengan amal ibadahmu, dari mulai aku tinggalkan tadi kata Allah sampai aku kembali ke rumah ini ya, lawazanathunna, maka akan sebandinglah pahalanya itu. Ternyata ayahanda ibunda sekalian, beramal ini ya kita juga perlu kecerdasan. Jangan semangat saja. Ada orang semangat ilmu tak dapat. Ada orang semangat beribadah tapi tak ada dasarnya. Nah, ini bahaya juga. Ya, sebaiknya kita beramal, berzikir, berdoa, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus ada landasannya. Jadi orang bijak itu melakukan aktivitas sudah ada landasannya, ada pijakannya. Atau bahasa apanya, ada referensinya. Jangan sampai kita beramal dulu baru pikir-pikir.
tunggu dulu. Kira-kira ada nggak yang protes ini? Tak ada, lanjut. Bukan. Patokannya bukan orang suka atau tidak, tapi patokannya ada atau tidak landasan dari amal perbuatan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya tentang doa dan zikir. An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita Bapak Ibu membaca hadis terjemahannya atau membaca redaksi hadis, An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, berarti ayah dan anaknya sudah masuk Islam. Seperti An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berarti Abdullah anak Abbas paman baginda Rasulullah, kedua-duanya sudah masuk Islam. Tapi kalau ada redaksi hadis ya radhiyallahu anhu tapi ada ibnunya di situ, berarti anaknya sudah masuk Islam namun ayahnya masih kufur. Begitu. Qala khallatani la yuhsihi ma rajulun muslimun illa dakhal jannah. Ada dua, Allah kita bilang selesai. Poin atau ada dua amalan ketika seorang muslim istiqamah kontinu untuk mengamalkannya, bahkan ia tidak pernah meninggalkannya, maka garansinya adalah ia akan masuk surga. Ternyata Bapak Ibu ya, beramal ini keistiqomahannya yang penting. Beribadah ini kontinunya yang penting. Ya, sikit pun dia tapi terus, itu lebih baik daripada banyak tapi cuma sekali itu saja. Ini bahaya nih. Banyak melakukan ibadah tapi cuma sekali. Ya, itu bekasnya akan lebih sedikit dibandingkan orang yang beramal kontinu terus, berkesinambungan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Makanya kata Rasul, khairul a'mali adawamuha wa in qalla, sebaik-baik amal ibadah itu kontinunya, berkesinambungannya walaupun mungkin bilangan dan jumlahnya sedikit. Siapa yang mengamalkan dua hal ini dan tidak pernah ia tinggalkan, dakhal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Sebagai himbauan buat kita, ketahuilah wahuma yasirun, bahwa dua amalan ini sangat ringan dan mudah. Jadi kalau ada nama orang Yasir, berarti itu pemurah itu. Ringan. Artinya bukan ringan tangan ya Pak. Kalau ringan tangan itu biru-biru muka orang nanti. Ya kan? Jangan. Maksudnya ringan ini ringan memberi, menolong, memberikan kemudahan. Jadi kalau mau dibuat pun anaknya atau cucunya Yasir, tidak masalah. Semoga doa selalu memberikan jalan keluar untuk orang lain. Wahuma yasirun, ya, kedua amalan ini sangat ringan sekali. Wa may ya'mal bihima qalilun. Allah. Ternyata amal ibadah yang ringan ini cuma sedikit yang sanggup dan mampu mengamalkannya. Ini Rasul yang bilang. Ya. Ternyata Bapak Ibu, ada kalanya kita kalau sepele, kecil, tak mau kita ngamalkan. Itu aja pun udah tahu aku itu. Yang lain lah. Ada kala orang mencari amal ibadah yang unik, yang aneh-aneh, gitu Pak kan? Biar ditengok orang. Oh, berarti udah tinggi makom ibu nih. Lain ku tengok cara takbirin sholat. Ada yang begitu. Mencari yang aneh-aneh biar viral dia. Ya. Padahal amal ibadah zikir
ringan ini dan bahkan semua orang sanggup melakukannya, ternyata realitanya kata baginda Rasulullah dalam hadisnya ini qalilun, hanya sedikit, minoritas ya, yang mampu mewiridkan dan mengamalkannya. Apa itu? Kata beliau, yusabbihullaha fi duburi kulli salatin asyara. Bertasbih, mengucapkan subhanallah ya, setiap selesai sholat 5 waktu 10 kali. Ringan itu bukan? Tak apalah sampai 5 menit mungkin itu. Tak sampai. Tapi kadang kalau cerita sama jiran tetangga sampai gosong masakan ibu tuh. Udah bau, apa yang gosong? Kebakaran. Aduh, rupanya manaskan rendang ibu tuh di dapur. Gosong lah. Pas begitu bapak mau makan nggak tahu lagi dia mana rendang, mana lengkuas, yang mana bumbu. Udah menyatu semua, hitam semua udah pak. Nah, bapak itu pun lagi pilek masuk semua. Ya, begitulah dia. Ya. Bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala begitu selesai salat. Ya. Ya, berarti berzikir ini, bertasbih ini kan boleh secara nafsan-nafsan. Secara pribadi-pribadi, sendiri-sendiri boleh. Atau jamaatan berjamaah, boleh. Wa yahmaduhu asyra, dan bertahmid ya, mengucapkan subhanallah 10 kali setiap selesai salat. Wa yukabbirahu asyra, dan bertakbir kepada Allah 10 kali. Allahu Akbar. Kalau mau dipisah-pisah, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali boleh. Atau mau disambung dalam riwayat lain ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti ditutup subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kayak tasbih salat tasbih bu, iya kan? Nah, kalau ibu udah sering salat tasbih paham ibu itu. Nah, 10 kali tasbih, tahmid dan takbir 10 kali kita amalkan setiap selesai salat 5 waktu. Berarti 5 kali kita salat kan bu, 5 kali. Nah, 10, 10, 10, 30, 3 kali 5, 15, 150 ya, 150 kali kita ya tasbih, tahmid dan takbir kepada Allah sehari semalam. Minimalnya itu. Qala fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha biyadihi. Aku melihat ya, kata Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Tapi jangan pula gara-gara hadis cuma bilang tangan di sini ya, di hadis lain mungkin ada media lain ya. Jadi kalau orang yang berzikir itu pakai tasbih haram katanya. Jangan. Karena banyak redaksi-redaksi lain, amaliyah para sahabat dan lainnya, bahwa menghitung zikir itu ya, menghitung zikir itu ada yang dengan al-hisad, batu ya, ada yang kadang dipintalnya digulung-gulungnya kain panjang, kemudian dihitungnya subhanallah, 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 subhanallah ya. Tujuannya adalah untuk ta'kid ya, menetapkan dan memastikan ketenangan dalam hati kita ya. Ra'aitu Rasulullah ya'qiduha biyadihi, aku melihat, kata Abdullah ibnu Amr,
bahwasanya Rasulullah ketika bertasbih, bertahmid dan bertakbir itu menghitungnya dengan tangannya. Jadi kalau 10 kan bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah terus. Namun kalau yang 33 Bu, ini dihitung. Bagaimana cara menghitung tasbih dengan jari ketika kita bertakbir, bertasbih dan bertahmid menggunakan jari? Ternyata Bu, sungguh sempurna ciptaan Allah ini. Ya. Ini kan jari kita ini kan ada apa namanya ini? Ruas-ruasnya. Nah, dari sini subhanallah, 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 atas subhanallah, berarti satu jari ini dapat 7. Ya, 7 kali 4 berapa, Pak? 7 kali 4 berapa? 28. Udah 9, 30, 1, 32, tinggal 5 lagi. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Cemana ngitungnya? Begitu ruas pertama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ujung subhanallah. Ya kan? 4. Turun lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti kan 7. 7, 7, 7, 7. 4 kali 7 28. Tinggal di sini 5-nya lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan beda Bu ya. Ruas jempol kita dengan ruas tangan jari yang 4 ini beda kan? Ibu hitunglah. Ibu tengok aja ruas-ruas itu. Beda. Ya, ternyata ada hikmahnya di situ. Umpamanya kalau agak malas kita bawa tasbih dan sebagainya, tangan kita ini sudah lengkap. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si